Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, Oma Opa, dimanapun Oma Opa dan Bapak Ibu berada. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena anugerahnya kita masih dipertemukan lewat ibadah online UMAS pada hari ini. Kita percaya bahwa dalam segala perkara Tuhan Yesus bekerja luar biasa atas setiap kita, memimpin setiap kita. Dan Dia adalah Allah yang berperang ganti setiap kita. Saya percaya untuk akhir-akhir ini, penuaian jiwa terakhir dan terbesar, setiap kita gereja Tuhan akan mengalami banyak tantangan-tantangan yang luar biasa. Tapi biarlah firman Tuhan yang mengatakan bahwa kemenangan ada di pihak orang-orang yang benar. Itu terus kita nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita. Mari Oma Opa, Bapak Ibu, biarlah kita sama-sama boleh menikmati hadirat Tuhan di ibadah online pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, untuk kasih-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa, penyertaan-Mu yang luar biasa ya Bapak, yang memberikan kekuatan ya yang baru bagi setiap kami. Hikmat Tuhan Yesus, mujizat dan tanda-tanda heran yang menyertai Tuhan Yesus kehidupan setiap kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan, generasi lepas generasi akan Tuhan pakai dahsyat dan luar biasa hari-hari ini ya Aba. Biarlah kami membuka hati kami Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mempersiapkan setiap kami untuk bangkit dan jadi pemenang ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami akan bisa mengatasi segala badai, tantangan-tantangan hidup kami Tuhan Yesus. Ujian Tuhan, proses-proses iman ya Bapa, yang mendatangkan kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih untuk pengurapan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk senjata, perlengkapan senjata Allah yang Tuhan sediakan bagi setiap kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus waktu kami meninggikan, menyembah Engkau Tuhan Yesus, ada kuasa Tuhan, ada pemulihan, ada keselamatan Tuhan mengalir ya Bapa. Dimanapun Tuhan, Oma, Opa, Bapak, Ibu berada ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami persiapkan Tuhan hati yang terbaik Tuhan, tubuh jiwa dan roh yang terbaik Tuhan Yesus, untuk kami mengikuti Tuhan Yesus ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti,
sesuatu kan terjadi. Tanpa Allah peduli, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Haleluya. Banyak perkara, amin, yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? satu perkara yang kusimpan dalam hati. Amin. Tiada sesuatu kan terjadi. Yes, tanpa Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dengan penuh percaya kepada Tuhan, nyatakan Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti.
kayu salib. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang menjamin kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. tetap percaya. Tuhan setia. Katakan sekali lagi, Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong, Sahabat. tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Bapak, Ibu, Oma, Opa, serukan haleluya. Kita saat ini memuji menyembah Tuhan yang setia. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Dia ada atas Oma, Opa, saudara semua. Dan Dia ada atas saya dan kita semua. Selama kita berada di dalam Dia, maka kita akan bangkit menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Yang siap jadi pemenang katakan amin. Yes. Haleluya. Yuk tepuk tangan sama-sama. Oh. Yes. Haleluya. Kembali ke oh 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 oh. 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 Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Oh, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan kepada Tuhan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Sama-sama, yes. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Oh, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, berserukan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh 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 oh. 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 Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah
tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Oh, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempatku. Sambil berdiri katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersorak. Katakan hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Yo oma opa di rumah-rumah katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Oh, Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasanya mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya, bagi kemuliaannya. Maju berperang, oh, umat pemenang. Yes, rebut bangsa-bangsa. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan pengurapannya. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya, bagi kemuliaannya. Maju berperang, oh Jesus, umat pemenang. Rebut bangsa-bangsa, rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Oma opa kita semua gereja Tuhan, hari ini mari gereja Tuhan bangkit bersama-sama untuk menyatakan kemuliaannya, dinyatakan atas Indonesia. Bangkit gereja Tuhan sekarang ya. Maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenanganlah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah, mari bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan, kemenanganlah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya, bagi kemuliaan. Yuk maju, maju berperang, umat pemenang. Oh, oh, rebut bangsa-bangsa, bagimu maju berperang, maju berperang. Yes, umat pemenang ya Tuhan, rebut bangsa-bangsa, bagimu. Sekali lagi, mari maju berperang, maju berperang. Umat pemenang, rebut jiwa-jiwa, rebut jiwa-jiwa, bagimu Tuhan. Haleluya, jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan ya Tuhan Yesus.
yang Kau nyatakan lewat kehidupan setiap kami ya Bapa. Terima kasih. Lebih dari segala harta, lebih dari keindahan dunia ya Tuhan Yesus. Kau adalah segala-galanya dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Siapapun kami Tuhan, apapun latar belakang kami Tuhan, kami mau terima kemenangan hanya daripada Engkau ya Aba. Hanya kemenangan itu ya Tuhan Yesus yang memampukan setiap kami Tuhan Yesus untuk ketemu sama Engkau ya Bapa. Syaralabalabalabalabalabalabala. Lebih dari segala harta, Kau berarti bagiku. Semua keajaiban dunia tak sebanding denganmu. Kau yang terutama di hati dan hidupku. Lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi, begitulah haus jiwaku merindukan Engkau. Kau yang terutama di hati dan hidup. Kau yang terutama, Kau yang terutama di hati dan hidupku. Sekarang ku menyembahmu dalam tata kudus-Mu. Tak ada yang dapat pisahkanku dari kasih setia-Mu yang besar. Mulutku kan memuji, menyerukan karya-Mu. Tuhan, Kau kekuatanku, Tuhan kekuatanku dan gunung batuku. Engkau kemenanganku. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang memberi kemenangan atas setiap kita. Lebih dari segala harta, Kau berarti bagiku. Semua keajaiban dunia tak sebanding denganmu. Amin. Kau yang terutama di hati dan hidupku. Lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi, begitulah haus kami padamu, haus jiwaku merindukan Engkau. Kau yang terutama di hati dan hidup. Sebab Kau yang terutama, Kau yang terutama
yang dapat pisahkanku dari kasih setiamu yang besar. Mulutku kan memuji, menyerukan karyamu. Haleluya. Tuhan kekuatanku dan gunung batuku, Engkau kemenanganku. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Sekarang ku menyembahmu, Dalam tatamu tak ada yang dapat pisahkanku dari kasih setiamu yang besar. Mulutku amin memuji, menyerukan karyamu. Tuhan kekuatanku dan gunung batuku, Engkau kemenanganku. Tuhan kekuatanku, Tuhan kekuatanku dan gunung batuku, Engkau kemenanganku. Tuhan kekuatanku, Tuhan kekuatanku dan gunung batuku, Engkau kemenanganku. Haleluya. Shalom Opa dan Oma, Umas Rayon 1D yang diberkati Tuhan. Salam sehat, salam Pentakosta yang ketiga. Puji Tuhan, kita selalu diberkati Tuhan dan diberi kekuatan kesehatan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan pada hari ini Tuhan, di mana kami berkumpul bersama untuk bersukaria, memuji dan menyembah Engkau. Dan tuntunlah kami melalui firman-Mu Bapa. Lawatlah kami, hamba-Mu, juga Opa dan Oma, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang ada saat ini, yang boleh menyaksikan saat ini ya Tuhan, lewat ibadah Umas online yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Lawat Tuhan, bahkan kami percaya mujizat Allah sedang terjadi. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, untuk kembali bernyala-nyala bagi Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan hiburkan. Tuhan berkati, Tuhan cukupkan setiap kami. Terima kasih Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kami hamba-hamba-Mu di tempat ini seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk belajar firman-Mu Tuhan. Haleluya. Yang diberkati, sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Opa dan Oma, hari ini kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita sudah melewati masa-masa yang sulit, khususnya dalam masa-masa masa COVID dan sekarang pasca daripada COVID. Ya, kita melihat juga hari-hari ini bukannya persoalan semakin sedikit, tapi semakin banyak tantangan. Baik secara global, secara dunia kita lihat ada peperangan, ada kelaparan, ya, dan kejahatan semakin banyak. Juga persoalan dalam keluarga dan rumah tangga. Nah, hari ini saya akan bagikan, kalau boleh diberi judul khotbah Umas pada hari ini adalah doa di masa tua. Ya, doa di masa tua. Ya, tentunya Opa dan Oma yang sudah punya umur diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini
dalam kitab Mazmur kita diajarkan untuk berdoa. Ya, saya percaya ini juga ditulis oleh Raja Daud, ya, dan ini menjadi contoh untuk kita berdoa di masa tua kita. Saya akan ajak Opa dan Oma untuk kita buka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-71. Ya. Di sini sebenarnya hanya ada 2 poin, poin 1 dan 2 yang kita harus lakukan hari-hari. Tapi ada beberapa ayat yang coba nanti saya akan bacakan, ya. Baik. Kita akan buka Mazmur 71. Saya mulai dengan ayat yang ketiga supaya tidak terlalu panjang. Ya, saya dapatkan ini adalah dalam satu pasal, ini ada ayat-ayat atau berkat firman Allah khususnya untuk orang-orang tua, Opa dan Oma, ya, karena judulnya adalah doa pada masa tua. Ya, dikatakan pada masa tua kita tetap harus berdoa, ya, seperti yang diajarkan oleh kitab Mazmur ini. Dari ayat yang ketiga, saya akan bacakan. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allah, cukup sampai di situ dulu. Yang pertama, kalau kita lihat contoh doa yang diajarkan oleh kitab Mazmur ini. Pertama dikatakan menjadikan Tuhan menjadi gunung batu. Gunung batu juga bisa bicara adalah hadirat Tuhan. Gunung yang kudus. Dan itu satu-satunya, Opa dan Oma. Ya, saudara sekalian. Gunung batu bisa bicara tempat perteduhan, perlindungan, keselamatan. Bahkan hari-hari ini kita melihat kalau orang berperang, itu mereka beberapa negara sudah menyiapkan bunker-bunker, ya. Tempat persembunyian pada waktu nanti terjadi perang dan bom-bom atau senjata-senjata sudah dipakai. Mereka hanya bisa selamat kalau ada di dalam bunker itu, persembunyian. Ya. Dan Tuhan itu, menurut kitab Mazmur adalah tempat persembunyian. Hari-hari ini kita menyadari peperangan terjadi. Ya, di bangsa-bangsa kalau kita lihat. Tapi Alkitab bicara kita juga mengalami peperangan, Opa dan Oma. Yaitu peperangan secara rohani. Di mana kita akan berlindung hari-hari ini. Dan Tuhan menuntun. Yaitu gunung batu Tuhan. Gunung kudus Tuhan. Inilah yang dialami oleh Raja Daud. Ya, sekalipun dia seorang raja, dia selalu ingat bagaimana perjuangan dia di dalam peperangan demi peperangan. Tuhan banyak kali menolong Raja Daud. Dan itu adalah seperti gunung batu kita lihat. Ya, yang tidak mempan ditembus oleh senjata apapun. Bahkan sangat sukar. Harus mungkin ada bom-bom yang khusus untuk bisa menembus kepada gunung-gunung batu yang kuat ini. Allah dikatakan gunung batu kita. Ya, tempat perlindungan kita. Jadi kalau saya mau katakan hari-hari ini adalah betul. Hari-hari ini adalah masa-masa peperangan. Dan Alkitab berkata kita tidak berperang melawan manusia. Tapi firman Allah berkata bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah daging. Tapi melawan roh-roh jahat, penghulu-penghulu yang ada di udara di tempat ini. Itu poin yang pertama. Ya. Yang nomor 1, doa kita. Kita menjadikan Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kita. Yaitu Yesus Kristus menjadi tempat perlindungan. Perteduhan seperti bunker yang dapat menjaga kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Di dalam kitab Mazmur juga diajarkan, ya, bagaimana caranya supaya kita bisa ada di dalam gunung atau bukit batunya Tuhan Yesus. Di dalam Mazmur 24, saya akan bacakan Mazmur 24. Nanti kita akan kembali lagi ke pasal 71, kita baca. Mazmur 24, inilah orang-orang yang bisa masuk di dalam bunker itu. Atau dikatakan tempat perlindungan. Ya, yang pertama di ayat yang ke-4 dari Mazmur 24. Saya bacakan, Opa dan Oma. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya.
yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Satu, ya. Dan yang kedua dikatakan, itulah ayat yang ke-6, itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia. Dianya adalah guru besar, yaitu Tuhan yang mencari wajahnya. Ya Allah Yakub. Ada dua hal yang dicatat, ayat 4 dan ayat yang ke-6. Ayat 5 di situ dikatakan bahwa dialah yang akan menerima perlindungan, berkat, dan keselamatan. Kalau kita baca tadi, orang yang bersih hatinya, yang murni hatinya adalah orang benar. Opa dan Oma. Jadi gak ada pilihan lain. Kita mau datang kemana ya? Tuhan itu rumahnya di mana? Ada di gereja kah? Atau ada di Yerusalem kah hari-hari ini yang sedang ramai? Ya, tidak ternyata. Allah tidak berdiam dalam bentuk fisik. Ya, tapi tadi Allah itu ada di dalam diri kita. Karena diri kita adalah sebenarnya bait sucinya Tuhan. Tapi kita harus menjadi orang benar. Gak ada pilihan, gak bisa ditawar. Langkah pertama untuk kita ada di dalam perlindungan gunung batu, bunker ini. Maka hidup kita harus benar. Dalam perbuatan, di sini dikatakan. Dan juga dalam ucapan. Nanti kita akan belajar lebih banyak. Apa gunanya mulut kita ini? Ya, ternyata kuasa, kutuk dan berkat, kematian dan kehidupan itu ada di dalam mulut kita. Kemenangan, perlindungan itu ada di dalam mulut kita. Dan di ayat yang ke-6 tadi dikatakan, rasa haus, yaitu orang-orang yang hari ini ingin Tuhan. Yang inginnya Tuhan hari-hari ini. Ya, kerinduan untuk mencari Tuhan. Memang gak gampang hari-hari karena begitu banyak persoalan. Ya. Dan yang kedua, saya mau bacain lagi di dalam Filipi pasal yang ketiga. Di dalam surat Filipi pasal yang ketiga. Ayat yang ke-7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya, di dalam surat Filipi dikatakan bahwa apa yang menjadi kesukaan kita dahulu, kesukaan Rasul Paulus, itu dibuang, saudara. Dibuang, Opa dan Oma. Walaupun itu menguntungkan, ini bicara keuntungan. Banyak hidup kita tentu yang banyak menguntungkan. Tapi Rasul Paulus mengajarkan tidak ada keuntungan di luar Kristus. Ya, dia seorang yang berpendidikan, dia seorang yang sukses, ya, dalam pengenalan akan Allah. Tapi dia bilang itu kerugian bagiku. Ya, apa pencapaian-pencapaian yang pernah didapat oleh saudara dan saya. Ya, mungkin hari ini yang masih kita pegang, apapun itu kebanggaan kita. Itu menjadi sampah. Paulus berkata seperti itu. Apa itu keuntungan? Keuntungannya adalah Kristus. Ya. Nah, hari-hari ini kita akan menjadikan Tuhan hadir dalam kehidupan kita pribadi, dalam kehidupan keluarga, anak, mantu, cucu, keluarga besar. Ya, di mana kita selalu menginginkan Tuhan. Kita selalu berkata bahwa harta kami, keuntungan kami adalah mengikut Yesus, mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Itu yang harus kita lakukan hari-hari. Disitulah Tuhan akan menjaga kita seperti bunker, seperti gunung batu untuk Opa dan Oma. Ya, saya percaya bahwa sejak kita lahir kita sudah bergumul, amin. Kita sudah bergumul, harus sekolah, harus bekerja dan sebagainya. Sampai tua pun tidak ada istirahat seakan-akan. Bahkan kitab pengkhotbah pun berkata seperti itu. Tidak ada istirahat di muka bumi ini. Jadi jangan kita merasa, wah saya sudah tua, saya sudah harus pensiun. Tidak, Opa dan Oma. Amin. Tapi kita harus tetap berjuang hari-hari. Karena apa? Kita punya generasi, kita punya anak, kita punya cucu, bahkan cicit. Mereka adalah orang-orang yang harus mengalami kemenangan dan berada di dalam perlindungan Tuhan.
Karena hari-hari ini, hari-hari peperangan, hari-hari yang jahat. Amin. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Kita kembali lagi dalam Mazmur 71. Nah tadi saya mau baca dulu di dalam ayat yang keempat. Kita baca ayat 4. Ya Allahku, luputkan aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Ya, nah ini kalau kita baca di sini ada orang fasik, orang lalim, ya, orang kejam. Apa artinya ini? Ini bisa yang kita hadapi langsung, ya, head to head. Artinya apa? Setiap hari kita ketemunya dia misalnya, ya, bisa aja keluarga lu. Hari-hari ini keluarga, orang-orang terdekat, ya, atau mungkin teman kita, ya, atau siapapun, tetangga dan sebagainya. Ya, itu orang-orang lalim, orang-orang jahat mungkin, ya, yang menyerang opa dan oma, sehingga kita mungkin diteror, ya, ada juga kita mungkin difitnah, kita diciderai dan sebagainya. Itu bicara soal orang-orang satu, yang kelihatan nih, yang kelihatan. Tapi biasanya kalau musuh kelihatan, ya kita kenali musuh kita itu lebih gampang. Kita tahu, oh iya ini kita berdoa aja buat dia. Tapi ada musuh yang gak kelihatan. Musuh yang gak kelihatan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Ini bagus sekali. Saya mau ajak kita baca di dalam Matius. Injil Matius pasal yang ke-16. Ini ada musuh yang gak kelihatan, opa dan oma, bapak dan ibu sekalian. Ayat yang ke-23. Saya baca ayat 22 supaya kita ngerti maksudnya daripada pasal ini ya. Matius 16 ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Menegur Tuhan. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, ayat 23, apa yang dikatakan? Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Musuh yang berikut yang tidak bisa kelihatan mata, ya, tapi kita bisa identifikasikan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Ya. Dia menegur Petrus yang pada waktu itu sebenarnya, oh Petrus baik. Petrus baik, dia sayang kok sama Tuhan Yesus. Nah hati-hati nih. Ya. Dia berkata, Tuhan Yesus, ya kiranya Allah menjauhkan engkau untuk luput dari kayu salib. Dari penderitaan harus mati di kayu salib. Bagus dong, bagus. Tapi Tuhan Yesus marah, bahkan dibilang, enyahlah engkau iblis. Seakan-akan Petrus dikatakan seperti iblis. Tapi yang dimaksud adalah pikiran daripada Petrus. Musuh yang tidak kelihatan inilah yang boleh kalau saya dapatkan dari Roh Kudus adalah pikiran. Pikiran kita. Dan pikiran manusia itu ya dapat dikuasai oleh iblis. Pada waktu itu Petrus mungkin dia nggak sadar, opa dan oma, bapak ibu sekalian. Tapi pada saat itu iblis sedang menguasai pikirannya. Hati-hati dengan pikiran kita. Ya, ini musuh yang gak kelihatan. Ya, mungkin dalam pikiran kita juga ada. Ya, jadi kalau saya selalu berkata kalau doa pagi-pagi, Tuhan saya patahkan pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan. Ya, apa itu banyak kekhawatiran, ketakutan. Betul? Hari-hari ini yang membuat kita menjadi stres. Ya, itu bisa. Dan pikiran-pikiran yang tadi, oh kayaknya bagus loh Pak. Gak apa-apa kok seperti yang tadi Petrus sampaikan kepada Tuhan Yesus. Ya, bagus Tuhan Yesus, kamu gak usah mati. Kan Tuhan punya cara banyak. Allah punya cara untuk menyelamatkan umatnya. Amin. Tapi dikatakan pikiran manusia itu menjadi saat itu adalah menjadi iblis. Ya. Ini bicara soal apa? Kesesatan dalam pikiran. Yaitu orang-orang yang berdosa hari ini. Dan juga kita hati-hati banyak berita-berita bohong hari-hari ini. Tuh, ya, berita-berita yang membingungkan.
Juga di dalam pemberitaan firman Allah, hati-hati. Opa dan Oma, ada juga yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat, ya, ajaran-ajaran yang pada akhirnya tidak menjadikan Tuhan menjadi gunung batu, menjadi juru selamat, dan itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak tawaran yang hari-hari ini, ya, ada beberapa saya mengalami juga konseling orang-orang yang masih mempunyai berhala dalam hidup, orang Kristen mempunyai berhala, baik itu berupa jimat, ya, baik itu berupa penyembahan-penyembahan. Untuk apa? Supaya kehidupannya diberkati secara materi, secara harta. Ya, dan kita tahu iblis mengikat orang-orang yang seperti itu. Itulah pikiran iblis. Iblis yang hari-hari ini menakut-nakuti saudara dan saya. Hati-hati dengan pikiran. Ya. Tuhan Yesus berkata, hendaklah engkau mempunyai pikiran dan perasaan Kristus. Ya, tadi semalam saya agak berbincang dengan anak saya. Apa sih beda pikiran sama perasaan? Ya, ternyata perasaan itu saya gampangnya saya bilang perasaan itu hati kita. Nggak mungkin kan kalau kita aduh saya perasaannya nggak enak, kan pasti pada nama pegangnya di dada. Ya, perasaannya di dada, nggak mungkin perasaan saya enggak ya. Pasti kalau kita saya pikir-pikir, nah begitu. Pikiran pakai otak. Tapi perasaan ada di dalam hati. Kita harus memiliki perasaan Kristus. Ya, kita pegang. Kalau kita bicara hati itu gambarnya apa sih? Yang sudah kita lihat ya, gambarnya kalau begini ya. Itu bicara jantung, saudara. Kenapa kok hati kok nggak bentuknya hati, tapi jantung? Ini sesuatu yang menjadi tanda tanya pada waktu itu. Ya, tapi semalam saya itu dapat, oh iya, manusia masih bisa hidup kalau hatinya sakit misalnya. Ya, atau apapun badannya, tulangnya, ya, tapi satu yang menentukan manusia itu mati atau tidak. Di mana denyut jantungnya itu berhenti. Amin. Pada waktu jantungnya berhenti, maka semua organ-organ tubuhnya termasuk otak, ya, tidak ada suplai aliran-aliran darah, oksigen. Itulah kematian. Maka itu Tuhan Yesus bilang, jaga hati kita. Ya, perasaan kita jaga supaya ada denyut kehidupan Kristus dalam hidup kita. Dan pikiran sebagai sarana yang Tuhan pakai untuk kita bekerja melaksanakan sesuatu. Sumbernya ada di dalam hatimu. Sumbernya ada di dalam pikiranmu, Opa dan Oma, hari-hari ini. Di mana engkau akan jadi pemenang dalam penyertaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan. Amin. Jadi kita betul-betul hari-hari ini mengerti. Kita menjaga hati kita, perasaan kita. Itulah denyut jantung kita. Itulah napas kita. Amin. Betapa pentingnya hati atau perasaan kita dan pikiran kita yang dipenuhi oleh pikiran Kristus. Ya. Jadi kita mengerti musuh-musuh kita tadi. Ya, pelajari betul. Baik itu tadi orang-orang kita sudah tahu, ya, kita berdoa, kita tidak membenci mereka, berkati pulihkan Tuhan karena dia tidak tahu. Seperti siapa? Stefanus. Tuhan Yesus berdoa untuk mereka yang menganiaya. Tapi hati-hati dengan musuh yang tidak kelihatan atau kesesatan yang bisa tembus tembok. Saudara ada di kamar ditembus, yaitu tadi pikiran-pikiran manusia. Pikiran-pikiran yang berasal daripada setan. Ya, apalagi yang kita hadapi, ya, kita tidak boleh menyerah. Ya, kalau kita kembali kita baca di ayat yang ke-9, ya, janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ini bicara apa? Kelemahan, sakit, penyakit. Ya, kita percaya hari-hari ini waktu kita hatinya bergembira itu obat semangat, ya, yang lemah dikuatkan dengan apa? Dengan hati kita gembira, sehingga kita tidak takut kepada sakit penyakit sampai kepada tadi kematian. Dan sekarang ini tentu kita banyak mengalami yang namanya kesulitan, ya, banyak dalam pekerjaan, anak-anak yang sekolah, semuanya nggak gampang, tantangan, ya, dan di situ dikatakan ayat 20, engkau telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka.
Engkau menghidupkan aku kembali dari samudera raya bumi. Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Opa dan Oma, betul tantangan itu semakin menaik. Artinya meningkat ya tantangan yang kita hadapi. Anak-anak kita bahkan dikatakan itu ada malapetaka. Ayat ini berkata seperti itu. Firman Tuhan berbicara terbuka. Ya, bukan hanya mungkin perkara-perkara yang enak pada waktu kita ikut Tuhan. Kita alami, inilah masa-masa di mana kita mengalami juga sesuatu yang kalau istilah umum itu kita harus prihatin. Kita harus prihatin. Ya, kita tahu persiapkan hidup kita untuk menghadapi masa-masa yang sukar. Tidak hari-hari ini mungkin, oh saya mau hidupnya enak, saya mau selalu diberkati. Saya nggak mau pusing, saya nggak mau merasakan kesulitan dan persoalan. Itu dihadapi sampai masa tua. Opa dan Oma, itu musuh-musuh yang Tuhan izinkan ya. Saya percaya Tuhan izinkan. Untuk apa? Untuk kita diuji. Jadi kita tahu ya ada memang musuh-musuh yang menyerang kita. Yang tadi pikiran-pikiran iblis ditaruh dalam pikiran kita, diintimidasi. Yang kedua tadi, Tuhan izinkan itu supaya hidup kita ya mengandalkan Tuhan. Supaya hidup kita hari-hari ini boleh waspada. Ya boleh prihatin, saling mengingatkan. Amin. Dalam kehidupan kita. Itu musuh-musuh yang dihadapi. Inilah doa-doa yang akan kita naikkan. Nah, dikatakan yang kedua, ya ini sudah hampir selesai. Yang kedua itu ada di ayat 5 dan 7. Ya. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Ya, ingat kita harus mempunyai tindakan iman. Ya, iman di dalam hati kita. Yaitu kita menaruh Tuhan menjadi harapan, kepercayaan kita yang kita andalkan. Itu yang Tuhan mau. Ya, kita setelah kita berdoa, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah menjadi harapanku, kepercayaan kepada siapa? Ya, jangan percaya kepada siapa, kepada manusia terutama, jangan. Tapi percayalah kepada apa yang dijanjikan oleh firman Allah. Ya, mungkin kita punya kenalan, punya keluarga, bahkan punya anak, belum tentu, Opa Oma. Banyak anak-anak yang hari-hari meninggalkan orang tuanya, tidak mau mengurus orang tuanya di masa dia sudah lemah. Ya, bahkan anak bilang, saya juga banyak masalah. Ditinggalkan, Opa dan Oma. Amin. Tapi kita tahu tadi, kita harus mengharapkan Tuhan. Ya, dan ini kita tahu, dikatakan dari sejak masa kecil. Artinya apa? Ada kesetiaan kita. Kita tidak menggantungkan harapan itu kepada yang lain. Mungkin juga kepada, saya banyak uangnya kok, tenang aja. Ya, saya banyak asuransi, saya banyak deposito. Ya, bagaimana kalau uangnya habis? Asuransi juga terbatas. Ya, hari-hari banyak mungkin, di rumah sakit penuh. Kenapa? Orang pada sakit. Dan ada yang membayar ya, mungkin dengan BPJS dan sebagainya. Tapi apakah itu bisa membuat orang itu menjadi sembuh? Ya, itu yang menjadi pertanyaan. Andalkan Dia. Ya, ayat 7. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Amin. Ya. Nah, ini kita akan menghidupi itu, Opa dan Oma. Saya percaya Opa dan Oma udah banyak pengalaman, banyak mujizat. Nah, perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita, generasi muda. Anak kita juga cucu-cucu kita. Kita tahu, kita ceritain gitu loh. Dulu Opa dan Oma, ya dulu saya. Nah, itu dia. Ya, diberkati ya dari keterpurukan, dari kelemahan, dari kemiskinan, dari sakit. Itu kita ceritakan kepada anak cucu kita. Supaya tidak ada generasi yang hilang. Tidak ada generasi yang terputus. Karena saya dengar banyak di sini, bukan banyak sih ya. Anak-anak muda banyak yang menjadi ateis katanya. Ya, mungkin di Indonesia gak terlalu banyak, tapi di negara-negara barat udah banyak yang ateis. Gak ada gunanya Tuhan. Ya, dengan kekuatan mereka bisa mencapai Tuhan. Jadikan Dia satu-satunya harapan.
yang kita andalkan senantiasa. Dan yang terakhir di ayat 14 sampai 17. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari. Sebab aku tidak dapat menghitungnya. Ayat 17, ya Allah, Kau telah mengajar aku sejak kecil. Dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku, putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku. Ya, apa ini yang tadi saya katakan? Kalau tahun ini tahun Yahudi itu dikatakan tahun Pei Dalet. Ya, Pei masih bicara soal mulut. Ya, ternyata mulut ini yang tadi saya singgung di muka itu sangat mujarab, luar biasa. Ya, dari mulut ini maka Tuhan akan melawat opa dan oma. Jangan mengeluh. Ya, tambah puji-pujian di sini dikatakan. Oh, ditambah, Pak. Iya, tambah. Maka DNA kita itu betul. Doa, pujian, penyembahan. Ya. Di dalam unity, di dalam kasih. Dan tentunya melakukan firman Allah. Amanat agung, lakukan itu, opa dan oma. Ya, tambahkan puji-pujian. Bahkan dengan alat-alat musik, kalau kita katakan di sini ada ayat yang ke-22, gambus dan kecapi. Ya, naikkan puji-pujian itu. Maka Allah sumber pertolongan menjadi gunung batu akan datang kepada saudara, kepada opa dan oma. Puji Tuhan. Ya, dua hal penting, jadikanlah dia menjadi gunung batu yang kudus. Ya, tentu syaratnya tadi kita sudah baca, kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan kenali musuh kita, kalahkan dia. Ya, identifikasikan musuh-musuh saudara, opa dan oma. Dan harapan kita percaya kepada firman. DNA kita, doa, pujian dan penyembahan siang dan malam dalam unity dan memberitakan Injil. Amanat agung. Opa dan oma lakukan semua itu. Tuhan berjanji dia tetap akan memberkati. Walaupun kau sudah tua, sudah mungkin memutih rambutnya. Kekuatan sudah melemah. Ya, secara fisik. Tapi punya roh, punya jiwa, punya pikiran, punya hati yang teguh. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih. Bapa di surga, berkati hamba-hambamu. Opa dan oma kami semua boleh mendengar doa yang diajarkan oleh Raja Daud melalui kitab Mazmur pasal ke-71 ini. Biar kami praktekkan Tuhan. Doa-doa di masa tua. Kami akan tetap berjaya bersama dengan Tuhan, maju bersama Tuhan, memberitakan kabar baik, dan tetap berbuah-buah lebat sampai putih rambutmu. Terima kasih Bapa. Kau tolong umatmu, kau pulihkan, kau bangkitkan menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saya akan lanjutkan dengan perjamuan kudus pada hari ini. Kita siapkan opa dan oma, roti dan anggur. Bersama-sama kita kembali akan mengingat kebaikan Tuhan. Sebelum kita makan roti dan anggur, kita berdoa sebentar. Kita merenungkan kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan makan roti dan minum anggur yang adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Artinya, Tuhan Yesus mati bagi kami. Tuhan memberikan hidupmu, nyawamu bagi kami. Artinya Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan sangat dekat, dia mengalir dalam pikiran kita, dalam hati jiwa kita, dalam tubuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini kami minta ampun atas segala dosa-dosa kami. Biar Roh Kudus akan mengingatkan kami. Supaya kami melepaskan semua dosa. Ampuni Tuhan. Mungkin ada kekecewaan, ada keputusasaan, ada kekhawatiran dan ketakutan. Bahkan mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan yang masih kami lakukan hari ini. Ampuni kami Tuhan. Ampuni hamba-Mu. Ampuni umat-Mu Tuhan.
Dan kami siap untuk menerima berkat oleh tubuh dan darah Tuhan Yesus. Terima kasih. Percaya Opa dan Oma, saat kita makan tubuh dan darah Tuhan Yesus, Tuhan menguasai seluruh hidup kita. Baik pikiran, hati, jiwa kita, tubuh kita dipulihkan menjadi sehat. Terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Tuhan mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur tinggi-tinggi. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih darah-Mu menyucikan, bilur-bilur-Mu membersihkan dan menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini Tuhan, saat ini juga kesembuhan turun, pemulihan terjadi atas setiap opa dan oma, saudara, bapak, ibu yang menyaksikan dalam ibadah ini Tuhan. Terjadi pemulihan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Mujizat turun terjadi. Kemenangan terjadi saat ini. Atas hamba-Mu, umat-Mu Tuhan, gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Oma Opa, Bapak Ibu Saudara, semua diberkati Tuhan pastinya ya, amin. Setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar sama-sama pasti jadi berkat bagi kekuatan bagi kita semua, haleluya. Jangan lupa Oma Opa, Bapak Ibu Saudara, minggu depan atau Senin depan itu ada ibadah UMAS onset. Jangan lupa ini acara khusus yaitu untuk memperingati Hari Pahlawan. Kalau Oma Opa, punya baju loreng-loreng, boleh dipakai karena itu Hari Pahlawan. Jangan lupa ya Oma Opa, ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas. Mari Oma Opa, kita akan akhiri ibadah kita. Kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Tidak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih anugerah kebaikan kemurahan Tuhan. Engkau yang terus Bapa memberkati, melindungi, menjaga dan membela kami. Kami percaya bahwa di dalam Engkau kami mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang menyegarkan hati kami, menyegarkan jiwa dan roh kami. Bahkan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, itu boleh menguatkan setiap kami. Oma, Opa, Bapak, Ibu yang menyaksikan acara ini. Kami percaya kami semua diberkati. Bahkan juga kami mengucap syukur Tuhan untuk tubuh dan darah Tuhan yang sudah bersatu dengan kami. Tuhan, kami percaya itu juga Tuhan akan memberi kekuatan yang baru bagi setiap kami. Tuhan, kami berdoa biarlah setiap Oma, Opa, Bapak, Ibu yang menyaksikan acara ini, baik dimanapun mereka berada, kami katakan ya Tuhan, mereka semua diberkati dan penuh melimpah dengan berkat Tuhan. Dan pada saat ini kami juga terus mengangkat tangan kami berdoa ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk gembala pembina kami ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk Bapak Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo.
Mari Oma Opa yang ada di rumah-rumah atau dimanapun Oma Opa berada, kita sama-sama angkat tangan. Kita berdoa memberkati gembala sidang kita. Kami berdoa ya Bapa, kami sehati satukan hati berdoa menopang pelayanan dari Pak Niko ya Bapa. Kami berdoa biarlah Pak Niko semakin dikuatkan. Pak Niko semakin ya Tuhan bergairah di dalam Engkau. Dia boleh semakin taat tunduk pada otoritas-Mu Bapa, bahkan dia semakin peka mendengar suara-Mu ya Bapa. Dan kami percaya ya Tuhan, perkara-perkara yang besar Tuhan sediakan Tuhan untuk gereja-Mu yang besar di bawah pengembalaan hamba-Mu ini Bapa. Kami percaya Bapa, GBG atau Subroto akan semakin Tuhan bawa naik, akan terus Bapa menjadi berkat dan menjadi alat-Mu Bapa di muka bumi ini ya Tuhan. Bukan saja atas Indonesia tapi juga atas bangsa-bangsa. Memberkati Tuhan Yesus untuk Ibu kekasih kami Tuhan, untuk Ibu Hermin ya Bapa, bahkan seluruh Tuhan Yesus keluarga itu dari Pak Niko, keluarga besar Pak Niko dan juga Ibu Hermin. Kami katakan mereka semua aman dalam tudung perlindungan Allah bersama seluruh wakil-wakil yang ada Tuhan. Mereka akan sama-sama bergandeng tangan untuk membawa jemaat Tuhan untuk lebih lagi mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk karayon kami yang kami kasihi. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Kiki Haryadi bersama Ibu Mervina ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan untuk kedua Tuhan orang tua rohani yang Tuhan tempatkan atas rayon kami 1D. Kami percaya Engkau yang terus menuntun menggandeng mereka ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan Engkau sedia memberikan kemenangan, Engkau yang memberikan kekuatan. Bahkan Engkau yang terus Bapa menyaksikan Tuhan hal-hal yang baru, perkara-perkara besar. Baik dalam pelayanannya, penggembalaannya Bapa. Bahkan dalam kehidupan rumah tangganya. Bahkan di dalam Tuhan Yesus dunia sekuler yang ditekuni oleh Pak Kiki. Kami katakan mereka semua Tuhan terus ada di dalam tudung perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saat ini kami juga mengangkat tangan kami Tuhan untuk Gembala Umas ya Tuhan. Kami berdoa memberkati Tuhan untuk Ibu Hana. Kami mengucap syukur untuk Ibu Gembala yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Engkau. Kami tahu bahwa hari-hari ini Engkau sedang menarik dia lebih dalam dan dalam lagi ya Tuhan dalam hatimu. Sampai kedalaman hatimu Tuhan dia boleh mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan untuk senior community ini Bapak. Sampai dia mengerti apa maksud Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Panjangkan umurnya, sehatkan dan kuatkan ya Bapak. Teguhkan hatinya. Kami percaya apapun yang dikerjakannya Tuhan jadikan berhasil. Apapun yang dilakukannya ya Bapak sebagai tiang doa dalam keluarga. Kami katakan keluarganya menjadi keluarga yang diberkati. Dan kami akan melihat ya Tuhan untuk setiap para oma opa ya Bapak yang di bawah naungan pengembalaannya. Kami katakan kami akan dipersiapkan menjadi mempelai-mempelaimu di akhir zaman yang siap menantikan kedatanganmu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada akhirnya kami juga berdoa untuk bangsa kami tercinta Indonesia. Untuk kota kami Jakarta. Kami katakan Shalom Indonesia, Shalom Jakarta. Kami katakan Bapak bahwa hari-hari ini hujan roh-Mu ya Bapak sedang tercurah Bapak. Hujan awal, hujan akhir Engkau sertakan bersama-sama untuk membawa satu penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir bagi Indonesia, bagi kota kami Jakarta. Dan kami percaya Bapak perkara-perkara yang dahsyat Engkau nyatakan atas bangsa kami Indonesia. Terus kami membawa ya Tuhan Yesus untuk rencana pemilu ya Bapak di tahun 2024. Jadilah kehendak-Mu atas Indonesia ya Bapak. Jadilah ya Tuhan Yesus kehendak-Mu atas bangsa kami ya Bapa. Engkau yang beracara, Engkau yang pegang kendali Tuhan. Segala sesuatunya, Engkau yang membuat segalanya aman, tentram, damai ya Bapa. Dan semuanya Bapa, segala roh-roh yang asing Bapa yang mencoba merongrong atau mengganggu jalannya pemilu. Kami mau patahkan, gagalkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami terlalu yakin dan percaya Engkau sudah menyediakan orang benar-Mu untuk berdiri tegak atas bangsa ini ya Bapa. Orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya Tuhan terus di dalam perlindungan dan tuntunan Tuhan, yang orang yang sungguh-sungguh Pancasilais, orang yang demokratis, bahkan juga orang yang benar-benar toleran ya Bapak. Itu yang akan berdiri di bangsa ini. Kami dan kami percaya Bapak bahwa Indonesia akan semakin hari, akan semakin Tuhan berjaya dan maju, dan bangsa-bangsa akan melihat bahwa Indonesia akan berbeda, karena Indonesia bukan saja menjadi negara yang diberkati, tapi menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak, ini doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Mari Oma Opa, kita akan mengakhiri ibadah kita angkat tangan kita bersama-sama dan kita akan menerima berkat. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Opa dan Oma, mari sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita mengangkat tangan dan membuka hati kita kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah, bawalah, terimalah berkat dari Bapa di surga. Damai, sejahtera, sukacita, kebahagiaan, mujizat, pertolongan yang ajaib, kekuatan, dan kesehatan di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dari Roh Kudus turun berlimpah-limpah di pagi siang hari ini. Bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, kekal selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.